Shalom adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tema jujur. Nah, untuk adik-adik, siapkan hati dan pikirannya ya, kita akan mulai ibadah kita. Shalom. Shalom adik-adik. Masih semangat memuji Tuhan kan? Hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi nama Tuhan. Bapakku datang padamu. Kepada anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing supaya bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan,
ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita, menantikan datangnya kerajaan-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat muji Tuhan kan? Masih. Oke, untuk adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita akan hancurkan markas iblis, kita akan pujian markas iblis dihancurkan. Markas iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan Yesaya, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita angkat lagi pujian, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Minggu ini kita masuk ke hukum Taurat yang kelima. Adik-adik yang di rumah, ikutin kakak ya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, minggu ini hukum Taurat yang kelima dulu. Besok kakak harap adik-adik semua sudah bisa menghafalnya ya.
Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak harap adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita sambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian bagi nama Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, dia muji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, sumber kehidupan, Engkau memberikan kehidupan bagi kami hingga pada saat ini. Di dalam masa yang sulit, yang sukar ini, diperhadapkan dengan keadaan di mana virus corona masih menjangkiti dunia ini. Kami hanya dapat melaksanakan ibadah secara live streaming. Ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Biarlah ibadah ini yang kami laksanakan secara online kiranya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi-Mu. Kiranya anak-anak-Mu sekolah minggu juga yang berada di rumahnya masing-masing, Kau berikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Berikan juga bagi mereka kesetiaan dan kerinduan untuk membaca firman-Mu, merenungkan dari hari ke hari. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu, kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom bagi kita semuanya, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing. Puji Tuhan, kita masih berikan kehidupan. Tentunya anak-anak sekolah minggu juga pasti sehat-sehat sekarang, berada di rumahnya masing-masing. Dan semuanya itu adalah karena berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kehidupan, kekuatan dan kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Kita melaksanakan ibadah pada saat ini masih secara live streaming, di masa di mana masih belum bisa untuk kita berkumpul atau ibadah di gereja. Nah, untuk itu anak-anak sekolah minggu, supaya kiranya dengan segala kerendahan hati untuk membaca dan merenungkan, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Mari semuanya anak-anak sekolah minggu mengikuti di dalam hati di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kepada seluruhnya anak-anak sekolah minggu, pada saat ini tentunya semuanya di dalam sukacita. Dan pada saat ini juga pasti telah
menerima hasil daripada ujiannya di sekolah masing-masing ya. Bagaimana hasil tersebut? Yaitu ujian secara online. Murid berada di rumahnya masing-masing dan guru berada di sekolah, ujian secara online. Tentu hasilnya juga mungkin baik karena dibantu oleh kakak-kakaknya dan orang tua. Puji Tuhan. Kiranya hasil itu juga bisa semakin dipertanggungjawabkan untuk hari ke depan. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Injil Matius, yaitu dengan tema jujur. Nah, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, kata jujur ini tentu tidak asing lagi untuk kita dengar. Jujur berarti di situ jelas tidak ada bohong. Jujur berarti tidak ada rekayasa. Jujur berarti apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, kita diajak supaya kita jujur. Tentunya anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman ini pada saat ini, haruslah kita bersikap jujur. Jujur di dalam hidup ini. Jujur kepada kakaknya, jujur kepada mamanya, jujur kepada bapaknya. Apa yang diberikan oleh orang tua harus bisa dipertanggungjawabkan. Jikalau diberikan tanggung jawab kepada anak, ya anak harus bisa melaksanakannya. Jangan ada dusta dan jangan ada bohong. Kepada anak sekolah minggu yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, Yesus adalah pengajar yang bijaksana, yang tidak meniadakan dari hukum Taurat, tetapi melainkan menggenapi firman Tuhan, menggenapi yaitu hukum Taurat. Jelas bahwasanya Yesus anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus umat manusia. Dan itu jelas kita ketahui bahwasanya Yesus Kristus menjadi dasar, menjadi pedoman di dalam hidup kita ini. Nah, untuk itu kepada anak-anak sekolah minggu harus mempunyai suatu komitmen, yaitu kesungguhan di dalam hidup untuk bersikap jujur dan melakukan di dalam hidup beraktivitas, di dalam bermain bersama teman-temannya, dan jikalau orang tuanya menyuruh anak atau menyuruh anak-anak sekolah minggu untuk jajan, contohnya berapa yang diberikan orang tuanya, contohnya nilai uang atau contohnya 10.000 dijajankan yaitu 5.000, ada kembaliannya 5.000 lagi, ya harus dikembalikan kepada orang tua. Jangan berbohong ya, harus jujur kepada orang tua, karena orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan di dunia ini. Nah, kepada anak-anak sekolah minggu, seperti halnya telah kita baca tadi tentang firman Tuhan, yaitu dari Matius tadi, yang ayat yang ke-37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di dalam hidup ini haruslah ada prinsip ya kepada anak sekolah minggu. Mengikut Yesus keputusanku. Nah, kalau mengikut Yesus, sungguh-sungguhlah mengikut Yesus. Tidak hanya sekedar dan tidak hanya di mulut, tapi dengan segenap hati, jiwa, dan hidup ini haruslah mengikut Yesus. Nah, jikalau tidak, katakanlah tidak. Nah, jadi kita
di sini bukan berarti kita bisa menyembah Tuhan dan kita juga bisa menyembah Allah-Allah yang lain. Kita harus hanya memiliki Allah, yaitu satu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita jangan percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini, karena roh-roh yang ada di dunia ini pada saat ini sangat berencana untuk menjauhkan anak-anak sekolah minggu daripada Tuhan. Nah, apa rencana-rencana daripada iblis, daripada roh-roh jahat, yaitu merancang suatu rencana-rencana yang jahat untuk menjauhkan anak sekolah minggu, supaya tidak mau lagi apa? Mendengarkan firman Tuhan, supaya tidak mau lagi apa? Bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan cara itu dia menjauhkan anak-anak sekolah minggu daripada Tuhan. Nah, Amang yakin anak-anak sekolah minggu pada saat ini, walaupun berada di rumahnya masing-masing, pasti setia, rajin untuk membaca firman Tuhan. Karena ada lagu, yaitu baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Hanya di dalam firman Tuhanlah ada pertumbuhan. Tidak di dalam novel, tidak membaca atau berselancar di dunia Android, ya. Kepada anak sekolah minggu diperingatkan pada saat ini, jangan hanya yaitu berselancar atau bermain game atau hanya sibuk dengan Androidnya masing-masing. Karena dengan seperti itu bukan berarti kita semakin sehat. Bisa-bisa nanti kita ketagihan dan sakit oleh karena radiasi daripada handphone tersebut. Nah, untuk itu kepada anak sekolah minggu diingatkan, lebih rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan ini, kita akan mempunyai suatu kekuatan, semangat yang baru kembali. Seperti baterai, kalau dia tidak di charger, dia akan soak mungkin dan akan rusak. Nah, demikian juga dengan hidup kita ini, tubuh, pikiran, segenap hidup yang diberikan oleh Tuhan ini haruslah kita pakai dan gunakan sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita di dunia ini bukan hanya untuk hidup semata, untuk mencapai cita-cita, untuk berkeluarga, untuk makan dan minum. Bukan itu tujuan daripada Tuhan menciptakan kita. Tapi kita akan menjadi pewaris, kita akan menjadi pelaku-pelaku. Anak-anak sekolah minggu ya, harus menjadi pelaku-pelaku di dalam firman Tuhan. Sungguh-sungguh harus menjaga sopan santun kepada orang tuanya, di dalam berbicara, di dalam bertingkah laku, baik kepada kakaknya, kepada adiknya, itu harus ditunjukkan. Ya. Itu menandakan bahwasanya kita hidup di dalam Yesus Kristus, menjadi anak-anak terang, menjadi garam dunia. Nah, untuk itu anak sekolah minggu, kiranya setialah kepada Tuhan di sepanjang hidupmu. Kita akan memulai lagi lembaran-lembaran baru, termasuk di new normal yang diberikan oleh pemerintah, bahwasanya semuanya akan kembali. Kita menjaga kebersihan, anak-anak sekolah minggu menjaga kebersihan di rumahnya masing-masing. Sebelum makan, mencuci tangan dulu, rajin mandi, dan menjaga jarak atau jangan terlalu sering ke dalam keramaian. Nah, itu menjadi arahan dari pemerintah supaya kita terhindar, dan kiranya Tuhan menyertai kita di dalam aktivitas kita, di dalam bermain, di dalam belajar, di dalam rumah kita masing-masing, supaya kita jauh daripada sakit penyakit khususnya corona. Kiranya kita yang dikasihani oleh Tuhan, hendaklah kita semuanya benar-benar mengikuti Yesus. Keputusanku tidak pernah kita duakan, kita tidak pernah berpikiran untuk menyimpang daripada Tuhan. Kalau sekarang kamu mengikuti Yesus,
sampai selama-lamanya. Baik kamu nanti sudah besar, sudah kuliah, sudah bekerja, sudah berkeluarga, sampai akhir hayat. Tuhan kita Yesus yang kita yakini, kita harus setia dan percaya kepadanya. Kiranya anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan di segenap aktivitasnya, dan kita bisa berkumpul kembali di gereja GKP Tanjung Piayu untuk ibadah bersama. Tentu anak-anak sekolah minggu rindu, kami juga pelayan, orang tua, kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu sudah rindu untuk berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu seluruhnya. Kiranya waktu itu tiba di waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, supaya kiranya kami hidup jujur di dalam dunia ini. Hidup ini adalah kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kiranya kami pakai dan gunakan sebaik mungkin, tidak kami sia-siakan, karena kesempatan ini hanya datang sekali di dalam hidup kami. Tidak ada kehidupan yang lain, hanya di dalam Engkau lah. Hanya di dalam dunia ini, di ruang dan waktu yang Kau berikan. Ya Tuhan, begitu kami merindukan anak sekolah minggu untuk bisa bersama-sama lagi ibadah di tempat kudus-Mu. Tetapi itu pun bukanlah kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Kiranya Engkaulah menyertai mereka di dalam segala aktivitasnya, di dalam bermain, di dalam belajar, dan kemanapun anak sekolah minggu pergi, hanya kebaikan-Mu lah yang menyertai mereka sehingga mereka bersuka cita. Ya Tuhan, di dalam sekolah mereka, bagaimana mereka juga merindukan untuk sekolah, untuk meraih cita-cita yang senantiasa mereka rindukan. Engkaulah yang memberikan dan menyediakan cita-cita yang mereka inginkan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ini dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kami berdoa kepada-Mu dengan segala kerendahan hati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya minggu depan terambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Bunyinya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Untuk adik-adik jangan lupa dihafal ya. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita
memberikan persembahan kita, yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Kepada anak sekolah minggu, semuanya untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu.